Saya ke Prof. Joherman Syahjohan yang sekarang sudah bebas bicara karena bukan terkait institusi lagi, Kemendagri, tapi merupakan pakar otonomi daerah. Yang saya ingin tanyakan adalah apa benar apa yang disampaikan oleh Pak Margarito Kamis tadi, bahwa satu, tidak perlu kok bahwa anggaran itu ditetapkan dulu di RPJMD, sorry. Bisa ujuk-ujuk. Nanti soal anggarannya karena tidak ada di RPJMD maka tidak ada di APBD, maka bisa dimasukkan, disisipkan ke APBD perubahan. Bayangan saya bisa bahaya dong, artinya ketika ada hal-hal yang memang menjadi proyek luar biasa, atau misalnya kita belum bicara soal misalnya niat jahat dan sebagainya, tapi bisa disisipkan, bisa dititipkan dan bisa disisipkan. Bagaimana logikanya? Begini ya, jadi kalau ada pendapat tadi bahwa untuk perencanaan Formula E tidak ada dalam RPJMD, itu keliru itu. Jadi kalau kita baca dokumen DKI ya, itu ada tahap-tahapannya Mas. Itu dimulai dari RPJMD dulu, makro, besar sekali. Jadi memang nggak kelihatan ya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewenangannya muncul di situ, RPJMD. Lalu ada turunan RPJMD itu yang memunculkan secara teknis nih nanti dalam perencanaan namanya. Ini konsep masih perencanaan ya, belum penganggaran nih. Nah, dalam RPJMD itu kemudian turun ke Renstra. Dalam Renstra turun lagi namanya ke program kegiatan dinas. Ya, dinas dalam hal ini ada dinas olahraga. Terus turun lagi ke dalam bentuk kegiatan itu ada namanya biaya dukungan penyelenggaraan Formula E. Itu eksplisit itu. Dan dicantumkan berapa besar anggarannya, kemudian setelah di perencanaan itu dimunculkan kegiatan di dinas olahraga. Nah, jadi dalam konteks perencanaan itu sebetulnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Formula E itu tidak ada dalam dokumen perencanaan itu salah. Sebenarnya ada? Ada. Dia ada di dalam yang namanya RPJMD, ada di dalam Renstra, ada di dalam program, dan ada yang terakhir namanya kegiatan. Tunggu sebentar, apakah disebut secara eksplisit Formula E? Formula E. Tahun berapa itu? 2019. 2019 kegiatan dinas olahraga tentang biaya dukungan penyelenggaraan Formula E. Nah, itu yang kemudian dari perencanaan itu baru bisa diturunkan, ditindaklanjuti dengan penganggaran. Nah, penganggaran ini ada nanti namanya administrasi penganggaran sesuai dengan mekanisme. Nah, ada namanya waktu itu dimunculkan, ditampung di dalam APBD perubahan. Ya. Bukan APBD induk nih, dia berturut-turut nih untuk kegiatan itu, karena kegiatan itu akan digelar di 2020 rencana ya, maka ditampung supaya bisa muncul di 2020, dimunculkan, ditaruh di APBD P perubahan tahun 2019. Nah, maka masuklah dalam anggaran APBD P 2019 karena itu unnegotiable. Jadi itu nggak bisa dinegosiasi. Sahroni, ya, betul. Ya, itu nggak bisa dinegosiasi. Tidak bisa negosiasi. Tidak bisa. Itu dalam kontraknya, perjanjiannya seperti itu. Nanti saya akan tanyakan soal itu, tapi nanti saya akan tanyakan soal itu juga. Jadi yang tadi yang ijon nggak Mas bicara ya? soal yang untung ijon rugi dan lain sebagainya. Nanti saya akan bicara soal ya, itu. tapi yang soal ijon ini saya clearkan dulu sedikit. Yang soal ijon itu tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Karena pemerintah DKI untuk membayar di bulan Agustus supaya bisa ikut dalam balapan Formula E di tahun 2020 melakukan pinjaman ke Bank DKI, namanya pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek itu menurut perundang-undangan ada PP yang mengatur tentang pinjaman, itu dimungkinkan tanpa persetujuan DPRD karena dia jangka pendek. Yang boleh yang minta persetujuan itu adalah yang jangka panjang dan menengah. Jadi itulah yang disebut dengan bahasa-bahasa di luar itu ijon. Padahal itu legal, ada kuasa gubernur kepada kepala dinas olahraga Dispora untuk meminjam ke Bank DKI jangka pendek di bulan Agustus, dan kemudian uang itu langsung ditransfer ke penyelenggara FIO. Lalu kemudian yang terakhir uang itu dibayar setelah APBD-nya bulan Desember itu cair, dibayar langsung. Prof, jadi itu tidak namanya ijon, tidak namanya ijon. Punya contoh nggak
praktek yang seperti itu yang dikatakan tadi Ya. John itu pernah terjadi juga dan nggak masalah. Banyak. Misalnya. Dalam praktek kepala daerah nih. Ya. Saya pernah ngurusin kepala daerah se-Indonesia. Betul. Itu kepala daerah punya diskresi namanya manajemen kas. Jadi kalau ada arus kas yang kurang, kita dalam misalnya untuk membayar kenaikan gaji pegawai, ya itu boleh kita pinjam dulu. Ya karena arus kas, dana kasnya terbatas, kita pinjam ke bank. Dan pinjamannya jangka pendek supaya gaji pegawai bisa dibayar. Dan itu dijalankan di mana-mana, bukan hanya itu bayar telepon, bayar internet, kadang-kadang nggak cukup uang kas yang tersedia, itu dilakukan Mas Aiman. Jadi itu uang praktek. keluar dulu sebelum diketok palu gitu. Yang mana? Yang tadi misalnya. Itu kan pinjaman. Pinjaman. Dan itu pinjaman, ya. Pinjaman bisa dari mana aja, mau dari Boleh dari BUMD bank, dan lain sebagainya. ya, dari bank ya. Kan ini kan Bank DKI ini dipinjam uangnya. Ya. Kalau ketok palunya sudah terjadi ketok palu dan pada waktu proses Agustus itu sudah sedang evaluasi di DPRD di Kemdagri. Nanti Pak Hamdani bisa jelaskan. Ya. Sudah di Kemdagri itu posisi Kemdagri begitu sepakat APBDP antara gubernur dengan DPRD kirim ke Dagri untuk melakukan evaluasi. Oke, APBDP ya. Nah, evaluasinya itu belum turun. Tapi di APBDP itu sudah ada nih posnya. Evaluasi turun, kemudian penetapan bulan September, uangnya itu tadi sudah ada 360 M itu sudah ada. Dan kemudian kita pinjam dulu di bulan Agustus. Ya, supaya bisa bayar initial fee. Diskresi itu ya. Itu termasuk harus kas karena uangnya harus dibayar duluan, sudah ada plottingnya di dalam APBDP, maka kemudian dipinjam dulu. Kalau enggak kita nggak dapat di bulan di tahun 2020. Itu praktek yang biasa namanya pinjaman jangka pendek. Asal dibayar di tahun itu juga, kan dibayar juga di tahun itu. Dan itu umum dilakukan oleh para kepala daerah. Itu dia. Misalnya karena tadi ada daerah mana mungkin bisa disebutkan? Banyak di Indonesia praktek-praktek tambahan gaji pegawai itu memakai dana boleh nggak sebut misalnya daerah mana tahun berapa itu? Ya bisa saja ada beberapa provinsi kabupaten kota ya. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi besar ya. Ada perintah membayarkan kenaikan gaji. Ya. Nah, tambahan kenaikan gaji itu kan nggak punya arus kas kita. Lalu dipinjam uang. Tahun berapa berarti itu? Ya, zaman saya itu ada 2010 sampai 2014 itu berkali-kali saya melihat hal-hal itu. Waktu saya jadi PJ Gubernur Riau pun 2013-2014 saya juga pernah melakukan praktek seperti itu pada akhir tahun. Nah, contohnya ya dalam soal arus kas yang terbatas. Jadi itu bukan hal yang mengada-ada, bukan juga talangan, itu standar normal, namanya diskresi yang dilakukan oleh kepala daerah. Asal ada posnya di APBD perubahan. Kalau nggak ada itu berbahaya. Asal ada pos ada anggarannya untuk biaya itu, kegiatan itu di APBD perubahan. Oke. Nah ini kan ada uangnya. Iya. Nah gitu loh Mas. Iya, oke.